Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Nggak ada Solikin, Joko-Sopo, jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit panjang mulai kulo nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk sini Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat bena ate. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Malah nanti bojo dia anak jenenge Jawa, ya ora ngarahkan ku Nabi. Mergo jenenge Nabi ku jenenge Muhammad mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi mergo ana mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementara gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa orang Ratu Adil. Jadi seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abang kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau Pak Nadir, malah nih kalau orang ngedarin agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng nggak miloknya deh, Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur artinya Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Tidak timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Itu pas gerhana, sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaktifani mauti ahadin, wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya pancen ngono. Lha pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Jadi tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai di pas 10 Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan sementing orang yang dikenal. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan nggak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limauti ahadin wala dikaya. Manis jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sini arah pindah-pindah mulai sungi kakuati. Nah, banjir pindah ngalor ya seret ngalor, pindah itu ya seret. Dengan ini bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak itu wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Ben sampean nggak sih. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai Lia Edson ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen lho Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok, menguasa bumi, kudu nopo? Sitok. Paham ya? Nah, tinggal mutasawuf lah, cabut kotir yang ngedikan ngonten. Ya Allah, anta wahidun fis sama, wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal teng langit, kalau jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau cabut kotir, ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham repot. Ah pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham kok wal takwil. Padahal nek cara tasawuf dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten.
Wong naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto matur nuwun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengiran. Mulane sak berkoti perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafurata kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe ya. Jadi sebetulnya dawa-dawa macam tentang ilmu tasawuf ini maknanya ini biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid hilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Kasih nerong khatam lho. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ono apa-apa. Ini jenis ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya ge ngoten. Wong tegane kitab tata tahu terang Nabi ya kita Bismillah itu dijak maku-maku pangeran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Wancen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia ya klasemen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulanya cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jadene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan. Kulo ora apal dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe de nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu ngroko, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Nek kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Pangeran anane saiki kok bonteni nganti tok. Tok ben kesuwen, baru sing aran hikam napa? Ini law asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu itu makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira-ira gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lha tak koyo kiye-kiye sing matur nuwun tenanan wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman oleh ani kula ya ora swarga piye, pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat iki ora tau paham, mbek ngono ora tau paham. Pahame muni sesat beda. Sing ngeklaim tasawuf lha wong bingung sempurna to. Ngomong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang arah malah mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu, ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati tinggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak keget-keget orang omongan orang ngaji, mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan ruhnya. Cuma cara Allah Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga. Tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saiki pindah alam pengira. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong marang swarga ngono ae. Ya sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong bidane swarga. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno betul kali bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe re. Rugen kawine resmi apa suket? Ono iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak dapat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan tidak jelas. Uang dikira biru, itu kan dikira jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lah mulane wong sing mateni wong Islam iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sampeyan matur nuwun mbek wahsi. Mergo mempercepat mlebune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu sayyidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh wahsi tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saja tol apa? Swarga. Ketemu nih swarga. Nah, swarga tak ono benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa dari manusia berpengiran itu lah tahtaban alladzina qutilu fi sabilillah amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad, ruh mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri napa rofi urusan roh ra ono urip ra ono mati cuma ruhe-ruhe saiki jane ruhe ning jasad ruhe saiki yo pindah tapi ra ono napa lah pangeran karena perso pergerakan roh pangeran ra tau darani ono wong mati sing mati jasad ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim.
Mulane pangeran diarani jahat nak pas gawe tsunami gempa. Nek cara pangeran ya mindah masal ning swarga ngono. Sederhana dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan.